Wah, sing ngantri ya wis akeh. Ro, iki mau sing ku ngenteni suwe banget lho. Saya ini menunggu lama sekali kok kamu itu nggak datang-datang. Mau jero kan masih banyak urusan, kamu harus menyelesaikan administrasi dulu gitu loh. Wow, Silvi kok mau pergi kemana? Saya mau ke Vietnam. Vietnam? Iya, saya mau ke Vietnam. Waduh, mana? Ya ora apa-apa toh, nggak apa-apa kan? Daripada deket tapi nggak hidup. Mendingan pergi jauh tapi bisa hidup. Ora urip iki ngopo ngene ya urip. Buktinya di sini sekarang mencari kerjaan sulit. Enggak musim corona aja sulitnya minta ampun apalagi musim corona kayak begini. Udah sama sekali nggak kepake, tahu nggak? Kok nggak pakai memangnya celana apa? Kan ya tahu sendiri pekerjaan saya. Kamu itu kok kalau ke Vietnam kenapa? Loh sana kan katanya kan nggak terkena virus, katanya aman gitu loh. Nah kan pasti ke sana zonanya kan hijau semua. Kalau di sini nggak jelas mana yang hijau, mana yang kuning, mana yang merah. Malah mungkin di sini udah doreng kali ya zonanya ya. Zonanya itu loh. Wah sulit om, Indonesia kan luas. Jadi sulit untuk menentukan zona. Luas kan tapi kan juga memang negara punya perangkat. Ya enggak? Luas tapi kan negara punya perangkat, punya alat lengkap. Persoalannya mau kerja atau tidak gitu loh. Tapi kan enggak mudah. Pekerjaan negara itu kan memang sulit. Loh ya memang sulit, kalau enggak sulit enggak ada negara. Maka dibikin negara itu memang disuruh mengerjakan pekerjaan yang sulit. Kalau nggak mau sulit ya nggak usah jadi pejabat negara. Memang pejabat negara itu resikonya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sulit, gitu loh. Kamu cuma bisa ngeritik. Ngeritik boleh tapi harus cari solusi loh. Kalau rakyat ngeritik disuruh cari solusi nggak perlu pejabat. Pejabat dibayar itu supaya mencari solusi loh. Digaji, dikasih jabatan, fasilitas lengkap, gaji tinggi, ya, punya apa namanya privilege, hak istimewa itu karena apa? Karena disuruh mencari solusi terhadap semua persoalan rakyat, semua persoalan negara. Kalau rakyat ngeritik disuruh cari solusi, mendingan gak usah ada pejabat, gitu loh. Rakyat itu punya hak untuk mengkritik, punya hak untuk menyampaikan pendapat, punya hak untuk menyampaikan aspirasi atau harapan-harapan permintaan, gitu. Kamu kan juga rakyat. Iya. Nah, kok malah kamu membela sana? Loh, maksudnya bukan membela. Saya cuma supaya adil ya adil tapi pakai nalar. Pakai logika gitu loh. Udah. Mana tiketmu? Ini tiket sudah saya bawa. Udah bawa surat dari dokter, bebas dari Covid, udah rapid test. Sudah ini udah lengkap nih. Silakan dicek dulu. Nih. Wah, udah. Orang Vietnam numpak bis. Lu kan saya ke Jakarta dulu, baru nanti dari Jakarta naik pesawat gitu loh. Kan lebih irit gitu. Pak Urung. Mula saya mikir ini bisa menentukan Jakarta karena Vietnam. Apa terus baru kok Jakarta ngelangi. Bisa mabur. Ya udah ini lengkap. Ya sudah. Saya naik bis belum. Kamu harus tes suhu dulu. Semua harus dites dulu. Oh iya, lu kok pakai HP itu gimana? Kan tuh ada alat tes suhu. Kamu jangan bilang-bilang. Wayangnya belum bikin. Pakai ini dulu. Tadi mau bikin udah waktunya udah habis. Waktunya mepet. Pakai ini dulu. Penting ini juga ini ada aplikasi pengukur suhu. Gitu loh ya. Udah, mana batukmu? Bathuk gimana? Lho ya diukur suhune kon bathuk masa nggon irungmu. Nih. Nah. 36. Normal. Ya udah kamu naik di sana, udah. Ya gitu loh. Ini Kang Sutar mau pergi kemana? Ke Aceh. Aceh. Ya. Waduh mau apa? Kayak cari kerjaan loh.
Cari kerjaan. Apa di sini nggak ada kerjaan? Aku di sini kena banyak PHK. Semua pekerja-pekerja di PHK di apa namanya dirumahkan. Di sini itu sudah sulit, maka saya mau ke Aceh. Oh, ya udah. Oh. Aceh. Sendirian ya. Sendiri saja. Oh, biayanya tinggi. Tiketnya berapa? Oh, tiketnya sebenarnya mau gini ke Jakarta kan cuma 450. Lah iya. Lah tiketnya 450. Saya harus bayar rapid test 500. Lah kok rapid test sama tiketnya kok malah mahal rapid test. Itu otaknya di mana? Nah ini kan ya lucu toh. Tiket sama syaratnya kok malah larang syaratnya. Harusnya kan syaratnya lebih murah. Masa tiketnya cuma 300, rapid testnya 400. Akan lucu. Bener kali Karyo. Kamu kena berapa rapid test? Aku 350. Kacek 50. Aku kena 400 le. Joni kena berapa? 250. Kacek 150. Coro piro? Mau aku melayani kowe arep numpak bis kok aku golek rapid test nggo apa? Goblok. Aku lali ya. Tak kira kowe penumpang. Kowe mau warna-warna. Di suratmu di. Iki surat. Iki surat. Nyo. Iki tiket. Nyo. Wes njaluk apa meneh kathok? Nyo. Maju. Warna-warna Kang Sutar. Wes. Cek sih. Oh ya. Oh ya wes. Wes oleh munggah durung. Cek sih suhu, suhune dicek sih. Oh iya. Lali. Wis-wis kepruk tenan wong. Gorene bathuke, bathuke gorene. Bathukku dicopot. Keke kowe. Maksude maju rene goblok ora kira-kira. Nah, wis. Anget. Piro? 37. Wah. Aman. Ora, 37 aman wis kono munggah kono. Wis oleh munggah. Wis. Aku tak munggah sik ya. Selak pengen tekan Aceh. Sutar iki. Nganti senep petengku. Yo aku genti. Aku genti kok, Ini tiket saya. Oh ya. Saya kan udah bel-belan sama orang Jakarta mau beli apa tuh namanya gamelannya Mbah Cermo sama saya udah dapat beli. Saya harus ngantar gambar ke Jakarta karena saya harus menjelaskan banyak hal sekaligus itu membicarakan kerjasama jual beli. Itu dibaca dulu tiket saya sama suratnya rapid test saya juga udah dapat. Yo. Wes komplit lek. Ya udah saya naik. Sik. Susik. Cek suhu nih.
Waduh. Piye? Oh, 46 lek. Godhok weteng. 46 lek. Kena kemerangsang wis sik kae. Mula rumangsaku nggon kene umep ya. Kok 46 ora iso lek ora iso munggah bis. Kok ora iso munggah bis piye? Kok suhumu dhuwur kok. Syarate ra arep. Lah ning aku kan wis gawa surat kuwi apa jenenge kuwi? Surat rapid test ki mau. Kuwi larang loro. Lho iya ning gandeng iki suhune dhuwur wae. Terus piye kok? Terus lek tuku tiket piye? Aku wis kasep tuku tiket untuk bayar rapid test ki wis larang. Lah kok mung perkara suhu aku ora entuk munggah bis itu sekarangmu piye? Oh. Iki peraturan lek dudu aku ora ngono, pokoke aku kudu kok ora iso lek. Ku nek nekat aku sing dipecat lho lek. Mula sorry lek, dadi kowe anu sik, Joni sik wis, Joni rene sik. Kok dibalik neh. Wis Jon, Iya. Ini rapid test gue sama tiket gue. Ya wis lengkap. Sumu nih, iku. Ya wis 36 ngono munggah. Ya, makasih. Nah, iki piye terus iki piye urusanku? Iki kudu tanu lho, kowe aja macem-macem lho. Iki aku tak rewangi golek utangan ya. Mergo ana kepentingane Jakarta tak rewangi golek utangan. Utang nggo tuku tiket, utang nggo golek surat keterangan kuwi, kuwi yo 400.000 lho. Kowe aja macem-macem lho. Tikete pira? Kuwi pira, Ora kok aku macem-macem lek iki aku mau sekedar mengikuti aturan. Protokol kesehatane ngono, aturane saka pemerintah ngono. Aku ki ora gawe aturan ki sing gawe. Wis pokoke ora mudeng. Pokoke aku kudu munggah bis. Ora iso lek ora iso piye? Aku kudu munggah. Nek ora anu kowe malah tak antemi dhewe. Ora ngono lek kowe jenenge kowe wong arep nggunakake kekerasan. Lho ora kekerasan piye witekno wong aku tak rewangi, aku wong melarat ora ndek apa-apa tak rewangi golek utangan kok. Nek aku nganti gagal lunga ning Jakarta iki mengko, aku bakal juga rugi. Kalau sampai saya gagal naik bus, saya gagal ke Jakarta, artinya saya gagal mendapatkan rezeki. Padahal saya terlanjur cari hutangan. Uang untuk membeli tiket, uang untuk rapid test, ini semua saya hasil hutang saya. Tahu nggak kamu? Kalau saya gagal berarti saya akan semakin sengsara. Maka ini ibaratnya saya naik bis atau tidak, ini ibaratnya saya bertaruh nyawa saya. Maka dari itu kalau saya tidak bisa naik bis, saya relakan nyawa saya melayang. Enggak begitu, Lek. Kamu seolah-olah menyalahkan saya. Buktinya yang jaga di sini kamu. Yang kamu kalau mengizinkan saya naik, kalau kamu tidak mengizinkan saya nggak jadi naik. Maka urusannya antara saya dan kamu gitu saja. Iki urusannya bukan saya yang bikin aturan, tapi yang bikin aturan pemerintah. Pemerintah aja sering mengabaikan kita, kok kamu mengikuti pemerintah. Sekali-sekali abaikan pemerintah, abaikan aturan itu. Ya nggak boleh begitu, Lek. Itu namanya kita tuh konyol, kita tuh nekat, ikut-ikutan nggak jelas. Maka saya tetap harus mempertahankan aturan. Jadi kamu tidak bisa diajak bekerja sama di apa istilahnya, tidak bisa diajak musyawarah baik-baik. Bukan begitu, Lek, karena ini aturan nggak bisa dimusyawarahkan. Bisa saja. Mengapa aturan tidak bisa dimusyawarahkan? Aturan yang bikin manusia. Apalagi apa itu namanya surat rapid test. Itu belum tentu, atau suhu ini belum tentu saya kena COVID. Karena bisa jadi ini karena saya lagi kena flu atau apa. Apalagi semalam saya tidak tidur, memikirkan pengen pergi ke Jakarta, pengen segera naik bus. Nah kok saya kemudian tinggal naik bus saja mau gagal. Ini nggak bisa. Pokoknya kudu tak urus iki. Pokoknya nek kowe ora kamu menghalang-halangi saya naik bis, ini lain cerita. Saya boleh naik atau tidak. Ora iso, Lek, sorry, Lek. Dengan terpaksa, dengan minta maaf karena ini bukan saya bikin aturan, saya hanya sekedar pekerja, saya mengikuti aturan, maka dari itu terpaksa saya tidak bisa mengizinkan Lek Karya. Kalau tidak boleh ya, tidak mengizinkan, terpaksa ini ada alat bicara. Kalau kamu tidak membuka pintu bus, kalau saya tidak boleh masuk, ini celurit bakal masuk ke perutmu, tahu gak kamu? Mari kita bernyanyi satu arah.
kata satu suara. Sebab kalau berbeda dimarahi Pak Tentara, dimarahi Pak Mereka, dimarahi tetangga-tetangga. Mari kita bernyanyi satu nara, mari kita berkata satu suara. Sedari Sriwijaya Gajah Mada Semarang Sampai Harta Kus Kurawa kita juga diajari bernyanyi satu nara, satu kata, satu suara, satu irama, sekian macam karsa, satu satu. Aku sayang ibu. Minggir, Pret. Minggir. Ora minggir kok celurit dhewe kowe. Minggir, minggir tidak. Sabar, Lek. Sabar, sabar. Slow down. Slow down, slow down. Iki ini simpen dulu. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Oh, suara kok berbahaya, berbahaya. Minggir. Ada apa sih, Lek? Apa-apa ada? Mau minta apa? Loh, enggak gitu loh, kok kamu ngejar-ngejar Coro? Itu ada apa? Ah, gimana? Saya mau habis gak boleh, padahal syaratnya katanya yang pasti beli tiket sudah saya beli. Katanya harus bawa surat keterangan dari dokter bebas dari corona, sudah mengikuti terapi tes. Saya sudah ikuti, saya sudah dapat suratnya. Itu aja harus bayar 400.000. Lah kok saya naik bis gak boleh gara-gara suhu badan saya katanya tinggi melebihi ambang batas. Oh lah karena memang aturannya. Aturan-aturan gimana? Oh saya sendiri udah sering dengar berita, juga sering baca. Oh tumben kamu dapat membaca. Maksud saya anak saya yang baca, saya mendengarkan. Oh gitu. Itu kan banyak ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya rapid test itu tidak efektif, tidak menjamin. Ketika setelah mengikuti dites dengan alat rapid test itu kemudian akan terdeteksi orang kena corona atau tidak. Sebab itu hanya mendeteksi muncul antibodi atau tidak. Untuk memastikan diagnosanya katanya harus dengan alat yang lebih canggih lagi, yang lebih efektif lagi, yaitu swab atau PCR. Nah saya bodoh-bodoh begini kan ya juga sering mendengarin omongan para ahli, bukan sekedar ngawur, Pret. Tapi gimana lagi? Ki ngapa toh kok geger saya dengar dari rumah. Sejak tadi kok geger terus. Ini gimana ada apa ya? Kamu itu gaduhnya bukan main. Agak gaduh gimana Mbah coba bayangkan. Ini saya marah betul sama Coro. Masalahnya apa? Masalahnya saya nggak boleh naik bus. Loh, kamu punya tiket. Kan katanya harus bawa surat dari dokter mengenai rapid test. Saya juga bawa. Lah kok nggak boleh katanya karena suhu badan saya melampaui ambang batas sehat atau normal. Maka saya tidak diperbolehkan. Oh, ya gimana lagi wong aturannya kayak begitu. Nggak bisa pokoknya. Aturan itu kan bikinan manusia, apalagi itu memang aturan itu kayaknya memang menjebak. Supaya bukannya mempermudah rakyat tapi akan mempersulit rakyat. Lah gimana piye taro cara rene ya? Mau dia Mbah. Wedi saya takut kok. Takut sama siapa? Sama Karyo. Takut kenapa? Sama Karyo cuma orang kecil gini kok takut. Saya takut ketularan kok. Ketularan bodoh. Mau ngamuk lah, saya itu kan cuma mengikuti cuma mengerjakan aturan, cuma menjalankan aturan loh, kok marah-marah mengeluarin celurit. Nah itu kamu yang nggak bener. Ada persoalan itu harus dibicarakan loh, dibicarakan Mbah. Tetapi persoalannya kalau saya tidak jadi ke Jakarta, ini saya akan lebih parah lagi kondisi kehidupan saya. Saya itu sudah cari hutangan untuk beli tiket, untuk membayar rapid test supaya saya sampai Jakarta kemudian saya dapat rezeki. Kalau ini gagal berarti justru saya sudah nggak punya apa-apa malah nambah hutang lebih banyak lagi.
Gimana coba, ini pertaruhan bukan hanya nyawa saya Mbah, tapi nyawa keluarga saya Mbah. Ah Mbak Yana kebijakan taro. Ah kebijakan gimana Mbah? Kalau saya sampai mengizinkan Lek Karyo gara-gara saya kemudian ambil kebijakan, maaf Mbah, rada watu. Kena corona kowe. Ayo. Ojo peten-peten. Ngawur ae. Enggak. Jadi nanti malah saya bisa-bisa saya dipecat Mbah sama juragan saya. Nah, kan saya malah jadi akhirnya apa? Saya juga enggak nanggung diri sendiri Mbah. Saya juga nanggung keluarga. Ayo padha ki ya. Ah padha pripun? Oh, kono keluargane mung pira? Lah keluarga kula niku akeh niku. Coba. Ah kono rada lumayan kono isih duwe gaji. Nggih to? Anak kula niku babar pisan wis pirang-pirang sasi kula nganggur. Ya raya mesake iki pirang-pirang sasi nganggur. Kowe sing kudune duwe anu ra ya rada toleran. Mboten saged, Mbah. Aja pi sampean sing lakoni kula dadi karyawan. Terus karena gara-gara ingin menolong Lek Karyo terus kula dipecat terus pripun? Ha iya nek dipecat ra ya rekoso to ya. Ah rekoso dipecat to kono isih duwe gaji. Nyatane apa istilahnya 2 minggu 3 minggu iki iso golek gawean. Nah nek kaya kula niku blas rande gaji, pirang-pirang sasi nganggur, niki malah tambah golek utangan argo mlaku ning Jakarta malah gagal. Ana mboten saya lara. Lara ro. Mula kuwi kudu enek toleransi aja kaya ngono. Ini kan aturan bikinan manusia. Lho kowe anjet aturan bikinan manusia nemu aturan bikinan malaikat. Lampuan lucuane kan ngene iku wau. Nek kula dipecat apa sampean wani nanggung urip kula. Ha iki repot sampean niku janjane ngewangi sapa to. Kok mung wirawiri. Ada apa ini? Nah, ini Pak Lurah ini mumpung Pak Lurah datang. Ini Pak Lurah. Ini ada persoalan ini. Pak Lurah yang mimpin desa ini supaya ikut menyelesaikan persoalan yang dihadapi Karyo ini bagaimana Pak Lurah? Masalah apa? Masalah ini Karyo ini kan mau ke Jakarta, sudah bawa surat rapid test, sudah beli tiket tetapi tidak bisa naik bus gara-gara suhu badan. Nah sebenarnya yang mau diikuti itu suhu badan apa rapid test? Kalau yang untuk ukuran suhu badan, lah untuk apa kok pakai rapid test? Kalau yang dipakai rapid test, lah ngapain harus pakai ukuran suhu badan? Harusnya salah satu kan gitu. Nah itu memang seharusnya salah satu. Salah satu supaya masyarakat tidak bingung. Bingung itu karena tidak salah satu. Karena tidak salah satu itulah menyebabkan masyarakat menjadi bingung. Maka dari itu agar tidak bingung supaya ditentukan salah satu. Nah persoalannya di situ Pak. Nah yang menentukan ini kan semestinya pemerintah. Pemerintah mestinya menentukan supaya tidak membingungkan dan merugikan masyarakat. Karena sudah bayar mahal-mahal, ternyata juga nanti akan kendala di saat proses mau naik angkutan apapun yang mensyaratkan itu. Nah, maka dari itu memang pemerintah harus punya kejelasan. Kejelasan dari pemerintah supaya masyarakat tidak dirugikan. Masyarakat akan dirugikan kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah. Maka kejelasan pemerintah dibutuhkan sekali supaya masyarakat tidak dirugikan. Pun Mbah tinggal mulih mawon. Ngrungokke omongan ae iki sing angel ning kene iki. Ha terus piye? Ah, nggih ngeten niki Mbah. Niki repote nggene awake dhewe teng mriki niki sebab napa? Memang sudah banyak orang menengarai memang negara ini tidak serius menangani persoalan. Sebab apa? Seolah-olah tanpa konsep. Mestinya negara sebesar ini dengan perangkat sebanyak itu yang melibatkan instrumen anggaran tidak sedikit mestinya bisa menyusun kebijakan-kebijakan yang lengkap komprehensif. Tetapi karena di negara ini antara kebutuhan menjawab krisis dan kebutuhan menjawab kepentingan-kepentingan dari segelintir orang
itu bertabrakan, maka kemudian mempersulit langkah dari pemerintah sendiri di dalam menangani persoalan. Ya buktinya ini. Para ahli epidemiologi sudah menekankan, para dokter sudah menjelaskan bahkan sejak awal-awal pandemi ini bahwa rapid test itu tidak efektif, hanya akan menghambur-hamburkan uang. Kalau diberlakukan, dikenakan kepada masyarakat, ini hanya akan merugikan masyarakat dan tidak menyelesaikan. Sebab apa? Rapid test itu bukan alat diagnosa menentukan ada virus atau tidak. Yang mampu mendiagnosa ada virus atau tidak itu adalah swab test atau dengan alat PCR. Lah mengapa bukan alat itu? Mengapa rapid test yang tidak menjamin, bukan alat diagnosa? Dengan alasan screening awal pun juga belum bisa. Kalau screening awal tidak bisa hanya sekali periksa, minimal harus 2 kali periksa. Padahal syaratnya hanya sekali periksa. Ini kan sama saja menjebak rakyat supaya kemudian ikut-ikutan terjebak pada bisnis rapid test. Ini loh Mbah. Nah ini yang sayang sekali. Akhirnya apa? Akhirnya seperti hal-hal lain. Seperti bencana-bencana lain. Gelombang tangis justru menjadi peluang bisnis Mbah.